Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah bagi orang yang melaksanakan haji, dia masuk lebih dahulu ke Mekah, baru setelah itu dia melaksanakan wukuf. Adapun waktu yang disunnahkan itu adalah yang paling afdol, yaitu terbit fajar, yaitu setelah sholat subuh dia berangkat menuju Mekah. Kemudian setelah itu batas waktunya adalah sampai siang hari. Maka setelah dia melaksanakan perbuatan itu, bagaimana cara masuknya? Dia masuk dari tempat yang bagian atas Mekah, sekarang namanya Hajun. Setelah dia masuk ke Mekah itu, masuk ke tanah haram, dia melepaskan sandalnya. Sunnah dia melepaskan sandalnya, kecuali kalau dia lepas sandalnya membawa darurat bagi dirinya. Umpamanya kalau dia tidak pakai sandal, maka kemungkinan dia khawatirkan dia bisa memijak najis, maka mengakibatkan perbuatannya nanti dalam ibadah-ibadah seperti dia melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, bisa dia menanggung najis. Maka perbuatan yang seperti itu karena dia khawatirkan kalau dia tidak bersandal, maka dia menanggung najis. Atau kalau ada orang yang tidak bersandal, dia khawatirkan dia tidak bersandal, susah untuk berjalan, maka pada posisi yang seperti ini dia diperbolehkanlah masuk ke Masjidil Haram itu setelah masuk ke tanah haram dia pakai sandal. Kalau tidak seperti itu, sunnah dia melepaskannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah dia masuk ke Masjidil Haram, dari Babus Salam dia lihat nampaklah Ka'bah, maka sunnah bagi dirinya merendahkan diri kepada Allah. Kemudian setelah itu dia berhenti sejenak dengan membaca doa, Allahumma zid hadzal baiti tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa muhabatan wajid min syarfihi wa azmihi mimman hajjihi au i'tamarihi tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Itulah yang dia baca sewaktu dia sudah melihat Ka'bah. Setelah itu barulah dia menuju ke Ka'bah, yaitu masuk ke Baitullah itu dari pintu yaitu Bani Syaibah. Setelah dia masuk dari pintu Bani Syaibah, kemudian barulah dia melaksanakan tawaf qudum. Maksud tawaf qudum itu adalah pengganti bagi orang yang masuk yaitu ke Ka'bah. Maka sunnah baginya itu melaksanakan tawaf qudum, yaitu tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid. Kecuali bagi orang yang setelah masuk dia ke Ka'bah itu nyatanya sudah didirikan sholat berjamaah, maka tawaf qudum yang dia lakukan itu jangan lagi dia lakukanlah sholat berjamaah beserta mereka. Karena hukum tawaf qudum itu hampir sama dengan hukum kalau seandainya kita masuk ke masjid mau melaksanakan sholat. Nyatanya setelah kita masuk belum dilaksanakan di sana ibadah sholat berjamaah, maka sunnah bagi orang yang masuk masjid itu melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah dikumandangkan, sudah dilaksanakan di masjid itu sholat berjamaah, maka tidak disunnahkan bagi kita lagi itu melaksanakan tahiyatul masjid, maka kita ikutilah sholat berjamaah itu di masjid. Demikian juga bagi orang yang masuk ke Masjidil Haram, maka yang tadi disunnahkan bagi mereka itu melaksanakan tawaf qudum, karena di sana dilaksanakan sholat berjamaah, maka ditinggalkannya lah tawaf qudumnya, dia ikutilah sholat berjamaah yang ada di masjid itu. Atau dia mau melaksanakan sholat yaitu tawaf qudum, tapi nyatanya orang yang ada di situ, para penjaga situ melarang untuk melaksanakan tawaf qudum,
maka dia tidak laksanakan lagi tawaf kudum. Atau memang di situ terlalu padat, kalau seandainya dia laksanakan tawaf kudum maka dikhawatirkan dia mengalami sesak, maka pada posisi itu tidak disunnahkan bagi seseorang itu lagi melaksanakan tawaf kudum. Tapi yang disunnahkan bagi seseorang itu karena dia tidak melaksanakan tawaf kudum karena masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia laksanakanlah solat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Untuk pengganti, yaitu perbuatan makruhnya kalau ada orang masuk ke dalam masjid tidak melakukan yaitu solat sunat tahiyatul masjid, maka duduk yang dia lakukan di dalam masjid itu hukumnya makruh. Maka oleh sebab itu orang yang masuk Masjidil Haram, ia kalau tidak mampu, tidak bisa melaksanakan tawaf kudum, dia laksanakanlah solat sunat tahiyatul masjid. Apa alasannya? Sebagaimana tadi yang saya jelaskan di atas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.